Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4C akan mempresentasikan tentang responsibility accounting dan reporting. Ditemani dengan rekan saya, Pratiwijaya dan Fajira Maharani. Responsibility accounting merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajer yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas untuk tujuan pengendalian. Tujuan responsibility accounting yang pertama, menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi dari penggunaan sumber daya. Yang kedua itu, agar efektif sebagai mekanisme kontrol, supaya si perusahaan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang tidak efisien. Maksudnya adalah dia menciptakan atau membuat produk yang bisa menekan biaya produksi tersebut. Kalau biaya produksi bisa ditekankan, maka bisa bersaing terhadap harga pokok produksi tersebut. Konsep dasarnya, pertama, ada dua departemen yang terlibat, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Yang kedua, setiap departemen memiliki biaya overhead masing-masing. Yang ketiga, departemen jasa memberikan layanan aktivitas kepada departemen lainnya. Dan keempat, untuk kepentingan responsibility accounting, manajer departemen jasa tersebut akan mempertanggungjawabkan biaya yang timbul akibat layanan aktivitas sebelumnya. Lanjut, ini ilustrasinya. Contoh, Departemen Pemeliharaan Paloma CO melakukan pemeliharaan departemen fabricating, assemble, dan power. Budget fixed cost-nya adalah $150.000 dan satuan dolar. Dan budget variable cost-nya ada $20 per jam pemeliharaan. Aktual cost-nya ada $245.000. Aktivitas aktual dan yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Budget maintenance per jamnya. Fabricating 2.500, assemble-nya ada 1.000, power-nya ada 1.500, totalnya ada 5.000. Aktual maintenance hours-nya 2.600 untuk fabricating, untuk assemble-nya ada 800, power-nya ada 1.200, dan totalnya 4.600. Tarif departemen pemeliharaan per jam, fixed cost, itu 150.000 dibagi 5.000, dan yang budget maintenance hour per totalnya. Jadi totalnya ada $30. Variable cost-nya adalah 20 per jam pemeliharaan, jadi totalnya ada $50. Lanjut, ini ilustrasi yang pertama, ini ilustrasi kedua. Biaya pemeliharaan dibebankan sebagai berikut. Tadi aktual maintenance hours-nya 2.600, assemble-nya adalah 800, power 1.200, total 4.600. Tarifnya tadi 50 sama 50 dan 50. Untuk fabricating 50, assemble 50, power 50, totalnya 50. Biaya yang dibebankan itu adalah $130.000 dikalikan dari 1.600 dikali $50. Untuk assemble-nya ada 800, actual maintenance hours-nya, terus tarifnya ada $50 dikalikan jadi $40.000 dan satuan uang dolar. Untuk power-nya 1.200 dikali 50 tarifnya jadi $60.000, totalnya dikalikan juga, totalnya dikali $50 jadi $230.000 total keseluruhannya. Kita lanjut. Ilustrasi selanjutnya ada biaya aktual, jadi hasilnya 245.000, biaya yang dibebankan 230.000, variasinya 15.000. Variasi ini dibebankan kepada manajer pemeliharaan. Penyebabnya itu adalah budget fixed cost-nya $150, untuk fixed cost yang dibebankan 4.600 kali $30, jadi $138.000. Variasinya 5.000 dikurangi dengan 4.600, jadinya adalah 400 dikali dengan $30 jadi 12.000
dolar. Kita lanjut, sisa variasinya ada 3.000, salah siapa? Ini pertanyaan ini untuk kasusnya. Pertama, untuk inefisiensi, jadi tidak efisiensi di departemen pemeliharaan tadi kan. Yang kedua, kenaikan biaya overhead. Yang ketiga, salah menganggarkan overhead. Itu fatal untuk sebuah perusahaan yang tidak mengefisiensikan si budget atau pengeluaran untuk si biaya produksinya. Responsibility reporting merupakan tahap laporan dari responsibility accounting. Responsibility report merupakan accountability report bagi manajer yang memiliki otoritas dalam mengontrol aktivitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengevaluasi performance. Karakteristik responsibility reporting. Pertama, sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, ada format konsisten. Yang ketiga, tepat waktu. Keempat, reguler. Kelima, ada mudah dipahami. Keenam, ada cukup detail. Ketujuh, ada membandingkan budget dan aktual cost. Dan kedelapan, ada dapat dianalisis. Dan 9, dinyatakan dalam unit selain dalam rupiah. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya, Pratiwijaya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Giva. Di sini ada tujuan responsibility reporting. Yang pertama, yaitu untuk memotivasi orang untuk mencapai kinerja tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer yang bertanggung jawab beserta alasannya. Dan tujuan kedua, yaitu menyediakan informasi yang membantu manajer yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan inefisiensi sehingga biaya dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu flexible budget. Flexible budget ini adalah budget yang besarnya itu menyesuaikan sesuai dengan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Untuk memahami flexible budget, ada yang namanya pengendalian biaya. Karena flexible budget itu besarnya belum diketahui dan menyesuaikan, maka kita perlu yang namanya mengendalikan biaya. Nah, untuk mengendalikan biaya itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan terorganisir. Yang kedua, alat mengkoordinasikan aktivitas. Dan yang ketiga, dasar untuk pengendalian biayanya. Dan untuk mempersiapkan anggaran fleksibel, ditentukan nilai anggaran yang diperbolehkan untuk volume aktivitas aktual yang dicapai. Anggaran yang disesuaikan ke aktivitas aktual disebut allowable budget. Menghitung spending variance atau selisih biaya aktual dengan biaya yang diperbolehkan, dan ideal capacity variance atau perbedaan anggaran yang diperbolehkan dengan jumlah biaya yang dibebankan dengan tarif yang telah ditentukan. Di sini ada contoh data dari overhead budget allowance for machining department, di mana activity base-nya itu 1,000 machine hour per month at normal capacity, which is 80% of rated capacity. Dan ada beberapa item of overhead yang jika dijumlahkan didapat total fixed cost-nya itu sebesar $26.000 dan variable rate per machine hour-nya itu $4. Lalu fixed cost dan variable cost-nya itu dijumlahkan dan didapat total cost at normal capacity sebesar $30.000. Lalu factory overhead rate for machining department at normal capacity sebesar $30. Ini didapat dari 30.000 dibagi 1.000 jam kerja mesin. Lalu ada 1 month flexible overhead budget for machining department, di mana operating level untuk machine hour-nya itu sebesar 875, 1000, 1125, dan 1250. Dan percentage of capacity-nya itu sebesar 70%, 80%, 90%, dan 100%. Nah, di sini ada variable cost dan fixed cost. Variable cost total dari variable cost dan total dari fixed cost-nya itu dijumlahkan dan didapat total cost sebesar $29.500, $30.000, $30.500, dan $35.075. Lalu total cost-nya ini dibagi oleh machine hour.
dan didapat factory overhead rate per machine hour itu sebesar $33.714, $30.000, $27, dan $28.060. Lalu di sini ada variance report. Variance pengeluaran dihitung untuk setiap pos overhead dengan cara mengurangkan jumlah anggaran fleksibel pos tersebut dari biaya aktual pos itu. Variance kapasitas menganggur dihitung dengan cara mengurangkan overhead dibebankan dari total anggaran yang diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajira. Baik, selanjutnya yaitu responsibility accounting and cost control and alternative view. Menurut pandangan ini, manajer di sini yaitu sebagai pengarah dari para bawahannya. Untuk dapat mengarahkan para bawahannya, maka manajer harus memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keahlian. Lalu, fungsi sebagai sumber dari pemecahan masalah. Tanggung jawab atas kesuksesan maupun kegagalan unit bisnis juga dipikul oleh manajer, di mana Anda yang harus bertanggung jawab. Responsibility report dijadikan sebagai alat evaluasi. Alat evaluasi apa sih? Alat evaluasi atas tanggung jawab manajer serta evaluasi atas hasil proses para bawahannya atau para pekerja. Lalu, karena manajer di sini dianggap mengendalikan aktivitas yang memicu biaya, maka variance di sini dianggap sebagai kesalahan manajer dan bukan kesalahan sistem bisnis yang memungkinkan varian itu terjadi. Manajer dapat melakukan apa saja untuk meminimalkan atau menghilangkan variance. Yang pertama, manajer dapat mengambil tindakan untuk mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, manajer dapat berkonsentrasi pada pemenuhan anggaran dan bukan pada pencapaian tingkat kinerja terbaik. Lalu yang ketiga, manajer cenderung memfokuskan perhatian pada target jangka pendek dan mengabaikan target jangka panjang. Lalu selanjutnya, manajer tidak dapat memanipulasi sistem guna memperoleh evaluasi yang baik. Lalu, apa sih kegunaan data bagi seorang manajer? Responsibility report memiliki kegunaan yang terbatas bagi manajer yang bertanggung jawab untuk membantu mereka dalam mengendalikan biaya. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, adanya pemisahan yang tidak semestinya atas biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan. Lalu yang kedua, terlalu teragregasi sehingga tidak berguna. Lalu yang ketiga, tidak dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh kebanyakan manajer operasi. Dan yang keempat, tidak adanya ketepatan. Baik,